Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan terus menopang kehidupan kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur lagi kepadamu. Iya Bapa, karena kemurahan hatimu lah, karena kasih karuniamu lah kami hidup. Kami ada sampai sekarang ini. Kami bersyukur dengan segenap hati. Terima kasih. Tolonglah kami pada hari ini. Kami akan membaca firman. Tolonglah kami oleh Roh-Mu agar kami benar-benar hati kami tersedia bagi firman Tuhan. Ada tempat untuk firman Tuhan. Dan tolonglah kami untuk mengaplikasikan, merenungkan dan menanamkan dalam hati kami serta menghidupi firman. Sekali lagi ya Tuhan, ampunilah kami dan layakkan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-27, ayat 1 sampai dengan ayat 14. Saya baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku, sekalipun timbul peperangan melawan aku. Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hambamu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Iya, nantikanlah Tuhan. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Bapak Ibu, saya berikan judul hari ini adalah Jangan Takut. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita membutuhkan keberanian untuk berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus seperti yang diteladankan oleh Daud pada Mazmur yang kita baca ini. Ya, kita mungkin saja takut membela iman kita kepada Kristus. Ya, bila kita sendirian. Baik saat kita bersama ataupun dengan teman ataupun di dalam keluarga, misalnya dengan banyak anggota keluarga yang masih belum percaya kepada Tuhan. Ya. Mazmur 27 ini adalah mazmur keyakinan dan keberanian. Ya, mazmur ini dimulai dengan pertanyaan, kepada siapakah aku harus takut? Ya, dapat kita lihat di dalam baitnya yang pertama. Lalu diakhiri dengan pernyataan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, secara manusiawi Raja Daud merasa takut terhadap musuh-musuhnya. Namun
Ia menaruh keyakinan kepada Tuhan. Di tengah berbagai ancaman dia berkata, aku tetap percaya. Dapat kita lihat itu di dalam ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Ia merasa aman dalam perlindungan Tuhan di dalam ayat 4 hingga 6. Dan juga dia yakin bahwa Tuhan akan menolong dan tidak meninggalkannya. Bagi Daud, Tuhan adalah benteng. Tuhan adalah terang, keselamatan, dan benteng hidupnya. Terang itu menggambarkan keamanan. Kegelapan berarti bahaya. Tuhan menjaga Daud dan dari bahaya. Dan Tuhan menjaga Daud dari mara bahaya. Keselamatan menggambarkan keluputan dari ancaman. Tuhan akan meluputkan Daud dari kekerasan musuh-musuhnya. Benteng adalah tempat perlindungan yang kokoh. Dan Daud dapat mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ya, dan pertanyaannya kepada kita adalah, apakah saudara dan saya berada dalam bayang-bayang ketakutan saat ini? Saudara, nantikanlah pertolongan Tuhan dan percayalah kepada Tuhan. Ingat, jangan takut. Marilah kita belajar tetap percaya akan pertolongan Tuhan di tengah-tengah dunia yang memang penuh dengan ancaman dan ketidakpastian ini. Tetapi percayalah dan jangan takut, karena ada Tuhan yang senantiasa beserta dengan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau terus memberikan kami pemahaman dan juga dorongan, semangat untuk benar-benar percaya akan Engkau. Seperti Raja Daud mengajarkan kepada kami ketika ia bertanya, Tuhan adalah terangku, kepada siapakah aku takut? Artinya bahwa Tuhan benar-benar percaya kepada Tuhan. Dan walaupun banyak sekali musuh dan ancaman yang mengincar, tetapi karena ada Tuhan, Daud mengatakan, aku tidak takut apapun. Aku berlindung kepada Tuhan. Tuhan adalah perlindunganku. Tuhan adalah bentengku. Ya Tuhan, tolonglah kami umat-Mu juga di zaman ini, di masa kini, di mana kami hidup dalam dunia ini, yang penuh dengan ancaman, penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan hal-hal yang tidak mungkin kami prediksi. Bahkan musuh kami yang tidak terlihat adalah iblis yang ingin mencelakai kami. Kami percaya bahwa kami ada dalam naungan Tuhan ketika kami telah percaya kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami pasrahkan hidup kami, dan tolonglah kami ya Tuhan, teguhkanlah akan iman kami, supaya kami tetap percaya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.